Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak kita Pak Anom Garbu. Garbu. Pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan statistik dan statistika. Mengapa pembedaan ini penting saat menulis laporan ilmiah? Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Statistika itu adalah suatu ilmu bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, interferensi data untuk pengambilan keputusan. Sedangkan statistik itu adalah deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel, memungkinkan untuk mendapati sejumlah statistik dengan nilai yang beragam untuk satu populasi yang sama. Jadi statistik itu adalah kesatuan dari statistika. Itu adalah salah satu karakteristiknya dari statistika. Jadi punya hubungan tapi berbeda. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya statistik itu dari hasil uji emisi yang dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor yang melintas di jalan Sukatentram. Didapati 48% kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan. Nah, ini contoh statistik. Didapati 48% kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan. Itu contohnya statistik. Jadi berbeda sama statistika. Ya, lanjut Mas. Oke, untuk soal yang kedua, uraikan 3 peran inti statistika dalam proses pengambilan keputusan, yaitu di perencanaan, pemantauan, evaluasi. Beri satu contoh alur keputusan berbasis data. Jadi untuk peran inti statistika itu dalam bentuk pengambilan keputusan, itu yang pertama itu perencanaan, planning. Statistika itu digunakan untuk mengumpulkan data awal agar keputusan bisa didasarkan pada bukti, bukan sekedar asumsi. Habis itu yang kedua, pemantauan, monitoring. Itu dalam tahap pelaksanaan statistika dipakai untuk memantau kinerja secara berkala. Jadi secara berkelanjutan itu. Tidak hanya cuma dilihat sekali, itu tidak. Habis itu yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi itu apa? Yaitu setelah kegiatan dijalankan, statistika itu digunakan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas keputusan. Nah itu. Lalu untuk salah satu contoh dari pengambilan alur keputusan berbasis data itu ketika ada sebuah kasus yang menjelaskan sebuah perusahaan minuman ingin memutuskan apakah perlu meluncurkan variasi rasa baru gitu. Habis itu dari perencanaan awal mereka harus melakukan survei preferensi 1000 konsumen paling tidak. Habis itu yang kedua, hasil 65%-nya itu responden atau menyetujui menyatakan tertarik dengan varian rasa baru bisa lanjut untuk tahap kedua. Nah untuk tahap kedua ini yaitu pemantauan, yaitu setelah produk uji coba diluncurkan di 3 kota, data penjualan dipantau selama 3 bulan, apakah baik ataupun buruk gitu untuk kedepannya. Habis itu statistika deskriptif menunjukkan tren penjualan naik rata-rata harus di atas 12% per bulan. Jika di bawah itu tidak bisa dilakukan uji coba lagi. Lalu yang ketiga, evaluasi. Dilakukan analisis uji beda rata-rata atau t-test antara kota uji coba dan kota kontrol tanpa variasi baru. Hasil signifikan penjualan di kota uji coba lebih tinggi. Jadi setiap evaluasi itu menentukan akan terjadinya peluncuran variasi baru. Seperti itu. Untuk soal yang kedua sudah terjawab. Soal ketiga adalah definisikan keempat istilah tersebut dan jelaskan hubungan logis di antara mereka dalam suatu penelitian sederhana. Pilih topik sendiri. Jadi 4 definisi tersebut yaitu pertama populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian populasi. Nah, dalam populasi itu kita mencari sampelnya. Di sebuah populasi kita ambil sampelnya. Sampelnya itu adalah dipilih melalui karakteristik populasi, dipilih dengan metode tertentu.
kayak random sampling yang Bapak jelaskan di YouTube itu, bukan Bapak sih ini, yang kita tonton di YouTube itu. Lanjut ke parameter adalah nilai numerik yang menggambarkan karakteristik dari seluruh populasi. Nilainya tetap untuk satu populasi tersebut. Contoh kayak rata-rata ujian SMA itu Nusantara ada 80, itu numerik parameternya. Nah, kalau statistik itu adalah nilai numerik yang menggambarkan karakteristik suatu sampel. Contoh rata-rata nilai ujian dari 50 siswa, sampel yang disampel adalah 78, 50 siswa. Nah, hubungannya mereka apa? Hubungan mereka ini adalah sampel adalah bagian dari populasi. Dari sampel diperoleh statistik. Nah, statistik digunakan untuk memperkirakan parameter dari populasi. Seperti itu hubungan-hubungan mereka. Oke, cukup terjawab. Oke, lanjut lagi untuk soal yang keempat ya. Terangkan perbedaan kategori tersebut dan jelaskan implikasinya terhadap cara penyajian data, tabel atau grafik, dan ukuran ringkasan yang layak digunakan. Jawab menggunakan rangkuman di atas. Baik. Untuk jawabannya itu yang pertama, ada data kualitatif atau yang disebut dengan non-numerik. Itu data kualitatif itu memiliki ciri-ciri juga, yaitu yang pertama berbentuk atribut, label, dan kategori. Lalu yang kedua, tidak bisa dihitung secara matematis atau tidak dapat dijumlah atau dirata-rata. Habis itu yang ketiga, dapat dibedakan menurut nama atau urutan tergantung skala pengukurannya. Skala yang termasuk itu yaitu nominal, hanya untuk membedakan kategori, tidak ada urutan. Contoh jenis kendaraan, mobil, motor, sepeda, itulah, dan lain-lain itu termasuknya. Habis itu ordinal, yaitu dapat dibedakan dan diurutkan, tetapi jarak antar kategori tidak terukur. Habis itu implikasi penyajian datanya itu bagaimana, yaitu disajikan dalam label, frekuensi, atau diagram batang atau pie chart gitu loh, yang berbentuk diagram seperti itu. Yang contohnya jumlah pelanggan berdasarkan tingkat kepuasannya berapa persen, habis itu nanti ditaruh di diagram tersebut. Habis itu selanjutnya ukuran ringkasan atau tendensi sentral, yaitu modus atau kategori yang paling sering muncul. Habis itu selanjutnya untuk ordinal dapat juga ditunjuk median atau nilai tengah dalam urutan. Habis itu adanya non numerik pasti juga ada numeriknya, yaitu di data kuantitatif nomor 2. Apa aja ciri-cirinya? Yaitu yang pertama berbentuk angka hasil perhitungan atau pengukuran, yaitu yang kedua dapat dilakukan operasi matematika atau penjumlahan, rata-rata, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga dapat dibagi menjadi 2 skala pengukuran, yaitu skala yang termasuk itu ada 2, yaitu interval dan rasio. Interval itu yaitu memiliki jarak yang bermakna tetapi tidak memiliki non mutlak. Habis itu yang kedua rasio, memiliki jarak bermakna dan non mutlak. Non berarti tidak ada. Contohnya seperti berat badan, pendapatan, tinggi badan. Selanjutnya implikasi penyajian datanya bagaimana di numerik ini? Yaitu yang pertama disajikan dalam label, distribusi frekuensi, histogram, atau poligon frekuensi. Lalu yang kedua, ukuran ringkasan tendensinya sentral dan penyebarannya itu merata atau rata-ratanya ada. Habis itu median dan modus. Habis itu yang kedua itu ada ukuran penyebaran, rentang, dan varians, dan simpangan baku. Nah, itu untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut kita lanjut pertanyaan ke-5 ya Mas Yul ya. Pertanyaan ke-5 yaitu uraikan ciri dan contoh yang tepat untuk skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jelaskan satu kesalahan umum saat memperlakukan data ordinal seolah-olah interval. Jadi kita jelaskan yang pertama adalah nominal. Skala nominal adalah berasosiasi dengan tipe data kualitatif, berfokus pada pengelompokan data berdasarkan nama, label, atau kualitas, dan tidak dapat dikenakan operasi matematika.
Contohnya apa? Contohnya merek kendaraan, kota kelahiran, nama siswa, nama bulan, nama induk siswa, nomor kendaraan bermotor. Jadi ini adalah tipe kualitatif, berfokus pada pengelompokan dan tidak dapat dikenakan operasi matematika. Walaupun nomor induk mahasiswa itu termasuk nomor, tapi itu tidak bisa dibuat ke matematika, operasi matematika. Yang kedua adalah ordinal. Ordinal adalah berasosiasi dengan tipe data kualitatif. Data dapat dikelompokkan, data dapat disusun, urutkan, peringkat, dan ranking, tidak dapat dikenakan operasi matematika. Contohnya, tingkat kepuasan pelanggan seperti puas, cukup puas, tidak puas, sangat puas, atau temperatur udara, panas, sejuk, dingin, dan peringkat siswa di kelas. Jadi ini bisa dirankingkan, diperingkatkan, tapi juga sama, tidak bisa digunakan operasi matematika. Yang nomor 3 adalah interval. Interval adalah tipe data kuantitatif. Data dapat dikelompokkan, data dapat disusun berdasarkan urutan, peringkat, dan atau ranking. Dapat dikenakan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai. Nilai numerik mempresentasikan pada suatu skala tertentu. Tidak dapat memiliki nilai 0 yang absolut dan tidak dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian. Contohnya, temperatur udara 30 derajat Celcius atau tahun 2020. Jadi ini tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Contoh, tahun 2020 itu adalah tahun yaitu tahunnya 2020. Semisal dibuat angka 0, tahun 0, berarti tidak ada tahun sama sekali, tidak ada kehidupan, seperti itu. Yang keempat adalah skala pengukuran rasio. Berasosiasi dengan tipe data kuantitatif, dapat dikelompokkan, dapat disusuri berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking, dapat dikenakan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai, memiliki nilai 0 yang absolut, dan dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian. Contohnya, usia anak 7 tahun, berat badan 65 kg, harga nasi goreng 25.000. Jadi ini memiliki nilai 0 yang absolut. Contoh, harga nasi goreng 25.000. Jika harga nasi goreng 0.000, berarti nasi goreng tersebut gratis. Kalau usia anak 7 tahun, jika usianya 0 tahun, berarti dia masih berada dalam kandungan. Nilai 0-nya absolut. Ya, cukup sekian jawaban dari soal nomor 5. Maaf, ada satu soal lagi yang belum dijawab di nomor 5, yaitu kesalahan umum memperlakukan data ordinal seolah-olah interval. Jadi kesalahannya menghitung rata-rata dari data ordinal seperti tingkat kepuasan atau peningkat. Contoh yang salah, memberikan skor pada tingkat kepuasan kayak kecewa 1, 2 cukup, 3 puas, 4 sangat puas. Lalu menghitung rata-rata skor 3,25 dan menyimpulkan kepuasan berada di antara puas dan sangat puas. Mengapa salah? Karena jarak antara kategori ordinal tidak pasti sama. Jarak antara puas dan sangat puasnya tidak pasti sama jaraknya. Tidak selalu sama dengan jarak antara cukup dan puas. Seharusnya data ordinal diringkas dengan modus atau media, bukan rata-rata. Seperti itu. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya yaitu di nomor 6. Apa itu definisi operational variable? Mengapa definisi yang kabur bisa menurunkan validitas hasil penelitian? Berikan contoh variabel yang rentan salah definisi dan cara memperbaikinya. Itu yang pertama, yaitu pengertian definisi dulu. Pengertian definisi operational variable adalah penjabaran konkret dari suatu konsep atau variabel penelitian menjadi bentuk yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Artinya penelitian menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, atau menghitung data dari variabel tersebut agar hasilnya terukur dan objektif. Lalu yang kedua, mengapa definisi yang kabur itu menurunkan validitas? Karena data yang dikumpulkan tidak benar-benar mewakili konsep yang ingin diukur. Sampel tidak representatif
terhadap populasi. Habis itu yang kedua, pengukuran bisa berbeda antar peneliti sehingga hasil sulit dibandingkan dan tidak akurat. Yang ketiga, kesimpulan yang ditarik dari data statistika inferensi menjadi tidak valid, atau bahasa kasarnya itu karena datanya itu sangatlah salah dari awal itu, jadi tidak bisa diambilkan kesimpulan. Lalu untuk contoh variabel yang rentan, yaitu salah satu contoh yaitu variabel kepuasan mahasiswa, yaitu definisi kaburnya itu kenapa bisa disebut kabur. Mahasiswa puas terhadap perkuliahan. Nah, puas terhadap perkuliahan ini apa yang dimaksud ini tidak jelas. Tidak jelasnya apa yang dimaksud puas, bagaimana mengukurnya. Mahasiswa puas terhadap perkuliahan tuh ya kenapa gitu loh. Nah, kita harus memikirkan bagaimana cara memperbaikinya itu loh. Jadi dengan meneliti lebih lanjut lagi, dan kalau bisa itu hasil penelitian itu diukur harus sama dari peneliti lain, begitu. Dan itu untuk jawaban yang nomor 6. Selanjutnya lanjut ke nomor 7. Kita lanjut soal nomor 7, yaitu bedakan data primer versus sekunder dan jelaskan dua metode pengumpulan data yang sesuai untuk masing-masing. Sebutkan kelebihan kekurangan utamanya. Langsung saya izin menjawab. Perbedaannya pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan responsi. Sumber datanya langsung dari responden atau objek penelitian. Contohnya seperti survei kepada 35 perguruan tinggi untuk menanyakan apakah mahasiswa pernah mengalami bullying, seperti yang ada di video YouTube itu. Nah, sedangkan data sekunder itu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali oleh peneliti untuk keperluan analisis. Sumber datanya laporan, dokumen, publikasi, database resmi. Contohnya apa? Data jumlah penduduk dari BPS, data nilai ujian dari sekolah, atau laporan keuangan perusahaan. Jadi kita tinggal mengambil data-data yang sudah pernah dicari oleh orang lain. Jadi kita tidak mencari lagi, cukup mengambil data tersebut. Nah, kekurangan kelebihannya gimana? Untuk data primer ini kelebihannya datanya spesifik dan relevan sesuai tujuan penelitian karena kita sendiri yang mencarinya. Resiko bias responden, misal tidak jujur atau salah paham. Mungkin respondennya tidak jujur atau salah paham. Itu yang kedua. Pengukuran langsung adalah mengamati, mencatat secara langsung perilaku atau kondisi objek, misal menghitung kendaraan yang melintas, mengukur lebar rumah di komplek. Jadi benar-benar buat sendiri itu cara menelitinya. Kekurangannya apa dari primer? Kekurangannya itu membutuhkan alat dan tenaga. Dan yang kedua adalah sulit dilakukan dalam skala besar. Sedangkan untuk kurang lebih dari data sekunder, yaitu kelebihannya adalah hemat waktu dan biaya. Kita tinggal ngambil database dari suatu komunitas atau suatu perkumpulan, suatu yang pernah meneliti tersebut. Terus sering kali sudah terverifikasi dan berstandar, jadi sudah terpercaya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah data bisa tidak terbaru atau kurang sesuai dengan fokus penelitian, karena ini kan bukan kita yang meneliti, dan mungkin ini penelitian yang sudah cukup lama jadi tidak terbaru. Terus peneliti tidak dapat mengontrol cara pengumpulan, jadi kita tinggal mengambil, jadi tidak bisa dikontrol seperti itu. Dan jawaban dari nomor 7 adalah cukup dari itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 8 ya. Itu definisikan bias dan berikan 3 bentuk bias, yaitu pemilihan, non-respon, pertanyaan pemimpin. Jelaskan strategi mitigasi yang realistis untuk tiap jenisnya. Ya, yaitu yang pertama dulu, yaitu kita mengenal dulu apa itu bias. Bias itu adalah dalam bentuk statistika adalah penyimpangan sistematis
dari hasil penelitian atau survei terhadap kondisi sebenarnya dari populasi. Bias terjadi karena kesalahan dalam proses pengumpulan data, seperti cara memilih sampel, cara bertanya, atau cara responden menjawabnya. Akibatnya apa? Akibatnya data yang sampel atau tidak responsif terhadap populasi, sehingga kesimpulannya menjadi tidak valid. Habis itu 3 bentuk bias dalam strategi mitigasinya, yaitu jenis bias itu ada 3, yaitu bias pemilihan, bias non-respons, dan bias pertanyaan pemimpin. Nah, kita harus mengenal dulu nih pengertiannya itu apa. Bias pemilihan yaitu terjadi ketika sampel yang diambil tidak mewakili populasi secara adil. Habis itu yang bias non-respon itu terjadi ketika sebagian responden tidak memberikan jawaban dan mereka memiliki karakteristik berbeda dari yang menjawab. Untuk yang 3, bias pertanyaan pemimpin. Itu terjadi ketika pertanyaan yang disusun dengan arah tertentu sehingga mendorong responden menjawab sesuai harapan peneliti. Nah, strategi apa nih buat menjalankan strategi mitigasi ini? Itu yang pertama itu dari bias pemilihan. Itu yang pertama strategi yang kita gunakan, yaitu gunakan metode random atau sampling seperti yang disebutkan dalam video itu. Habis itu pastikan semua anggota populasi punya peluang sama untuk dipilih. Habis itu yang kedua, bias non-response. Strateginya itu apa aja? Ada 3 nih. Oke, maaf ada kesalahan teknis ya di sini. Kita lanjut lagi untuk nomor 8, yaitu strategi mitigasi. Yang kedua yaitu yang bias non-respon. Strategi apa yang kita gunakan itu ada 3, yaitu tingkatkan partisipasi responden dengan membuat survei mudah dan anonim. Lalu yang kedua yaitu lakukan follow up untuk responden yang belum menjawab. Jadi kita ulang-ulang lagi pertanyaan agar responden itu dapat menjawab gitu. Lalu yang ketiga, gunakan insentif atau hadiah kecil agar responden mau berpartisipasi. Jadi tidak semua responden itu kan mau berpartisipasi. Nah, kita kasihlah hadiah kecil buat memancing responden itu untuk membantu menjawab begitu. Lalu yang ketiga yaitu bias pertanyaan memimpin. Yaitu sama halnya dengan bias non-respon, dia ada 3. Yaitu yang pertama, gunakan pertanyaan netral dan jelas. Yang kedua, hindari kata yang bersifat menilai atau menggiring opini. Lalu yang terakhir, lakukan uji coba kuesioner atau pretest sebelum survei utama agar lebih jelas nanti menjawabnya begitu. Ya, itu saja untuk jawaban nomor 8. Jawab soal nomor 9. Mengapa data kuantitatif sering dikelompokkan ke kelas interval sebelum dianalisis? Jelaskan manfaat terhadap pembacaan pola dan komunikasi hasil. Jawabannya adalah data kuantitatif seperti penjelasan yang sebelumnya itu adalah data numerik yang dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran seperti tinggi badan, penghasilan, nilai ujian. Ketika jumlah data sangat banyak dan bervariasi, maka data tersebut sulit dibaca langsung dalam bentuk mentah. Oleh karena itu, data kuantitatif sering dikelompokkan ke dalam kelas interval, yaitu membagi rentang data ke dalam berbagai kelompok dengan batas bawah dan batas atas tertentu. Seperti nilai ujian 0 sampai 100 dikelompokkan menjadi 0 sampai 20, 21 sampai 40. Dan manfaat pengelompokan data kuantitatif ke kelas interval. 1. Memudahkan pembacaan pola dan sebaran data. Selanjutnya, mengurangi kompleksitas data mentah, mempermudah visualisasi histogram poligon frekuensi, mempermudah komunikasi hasil, dan dasar untuk analisis lanjutan statistika inferensi. Jadi mempermudah, yang begitu banyak data jadi dipermudah seperti itu. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk nomor 11 ya. Sebutkan prinsip atau pertimbangan umum ketika memilih jumlah kelas dan lebar kelas pada distribusi frekuensi. Mengapa terlalu banyak dan ataupun terlalu sedikit itu kelas sama-sama bermasalah?
Yaitu yang pertama, kita jawab soal pertama dulu. Prinsip umum dalam menentukan jumlah kelas dan lebar kelas. Dalam distribusi frekuensi untuk data kuantitatif, kita harus membagi data ke dalam beberapa kelas interval yang mewakili keseluruhan selebaran data. Ada beberapa prinsip atau pertimbangan umum agar distribusi frekuensi efektif dan informatif. Yaitu ada penjelasan untuk prinsip yang pertama ini, yaitu jumlah kelas tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Penjelasannya umumnya antara 5 sampai 20 kelas tergantung pada jumlah data. Jika data sedikit, kelas lebih sedikit. Jika data kelas itu banyak, maka kelas lebih banyak. Lalu yang kedua, lebar kelas harus sama atau hampir sama agar distribusi mudah dibaca dan tidak menyesatkan pola selebaran data. Yang ketiga, kelas harus mencakup seluruh rentang data. Tidak boleh ada data di luar batas kelas, tertinggi ataupun terendah. Lalu yang keempat, batas kelas tidak tumpang tindih, atau misalnya kelas itu ada di dalamnya ada 40 sampai 49 dan 50 sampai 59. Bukan 40 50 ataupun 50 60. Karena 50 itu masuknya 2 kelas. Lalu yang kelima, jumlah kelas bisa ditentukan dengan rumus praktis. Salah satunya dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3 log N, di mana K itu jumlah kelas dan N itu sebagai jumlah data. Mengapa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit kelas itu sama-sama bermasalah? Yaitu kita lihat dari kondisi, yaitu kondisinya itu terlalu banyak kelas ataupun terlalu sedikit kelas. Terlalu banyak kelas itu dampaknya apa? Pola distribusi sulit dikenali, dan penjelasannya data terlalu banyak terpecah, setiap kelas berisi sedikit data, sehingga histogram terlihat bergerigi dan pola umum misalnya miring ke kanan dan ataupun ke kiri sulit dilihat. Lalu untuk kelas terlalu sedikit, informasi penting itu hilang. Untuk penjelasannya, data menjadi terlalu diringkas, perbedaan antar kelompok hilang sehingga variasi dan pola selebaran data tampak. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Bandingkan dari sisi jenis data yang cocok, struktur sumbu, dan interpretasi. Jelaskan konsekuensi kesalahan memakai diagram batang untuk data kontinu berkelanjutan. Langsung saja perbandingan diagram batang dengan histogram. Pertama, dari sisi jenis data yang cocok. Diagram batang ini data kuantitatif atau diskrit, kategori atau data hitungan. Contoh jenis makanan, tingkat kepuasan, dan jumlah siswa per kelas. Sedangkan histogram, data kuantitatif kontinu, hasil pengukuran atau perhitungan numerik yang bisa bernilai pecahan. Contoh tinggi badan, pendapat, usia. Kalau dari struktur sumbu, dari diagram batang, sumbu X horizontal, kategori label nama. Sumbu Y vertikal, frekuensi atau jumlah tiap kategori. Batang terpisah dan diberi jarak, jadi batangnya itu ada jaraknya. Nah, sedangkan kalau histogram, sumbu X kelas interval data, rentang nilai. Sumbu Y frekuensi tiap interval. Batang saling berdempetan karena data berkelanjutan tanpa jeda. Jadi tanpa jeda, berkelanjutan. Selanjutnya kalau dari interpretasi, diagram batang membandingkan frekuensi antar kategori secara terpisah. Contoh beberapa banyak mahasiswa yang memilih jurusan A, B, C. Nah, masuk ke histogram, menunjukkan pola sebaran data, bentuk distribusi, simetris, miring, kanan kiri, tersebar lebar dan sempit. Dan kita masuk ke tujuan utamanya. Diagram batang itu menyajikan perbandingan antara kelompok kategori. Sedangkan histogram itu menunjukkan distribusi data numerik secara visual. Konsekuensi kesalahannya memakai diagram batang untuk data kontinu. Jika data kontinu berkelanjutan seperti tinggi badan, pendapat, atau usia disajikan dengan diagram batang, akan muncul beberapa masalah. Yang pertama, pola distribusi tidak terlihat. Yang kedua, informasi tentang hubungan antar nilai hilang. Yang ketiga, salah interpretasi terhadap skala data. Yang keempat, analisis statistik lanjutan terganggu.
Menuju ke nomor 12 ya, yang terakhir, yaitu pertanyaannya, terangkan makna umum sebaran simetris miring ke kanan dan miring ke kiri ketika dilihat dari histogram atau poligon frekuensi. Kaitkan dengan contoh fenomena nyata. Oke, untuk yang pertama itu sebaran simetris, maknanya kenapa bisa disebut sebaran simetris itu? Yaitu yang pertama, bentuk histogram atau poligon terlihat seimbang di sisi kiri dan kanan. Nilai min, median, dan modus hampir sama. Lalu frekuensi tertinggi berada di tengah data. Interpretasi, yaitu sebagian besar data terkumpul di sekitar nilai tengah dan jumlah data di bawah serta di atas rata-rata kurang lebih sama. Contoh fenomena nyatanya yaitu nilai ujian siswa dalam kelas besar, banyak yang di tengah, sedikit yang sangat tinggi dan sangat rendah. Itu untuk nilainya. Lalu yang kedua yaitu sebaran miring ke kanan, yaitu maknanya ekor distribusi panjang dari sisi kanan. Banyak data yang berada di nilai rendah sedangkan hanya sedikit pada nilai tinggi, yaitu min, median, modus. Untuk interpretasinya sendiri yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki nilai rendah, tetapi ada beberapa nilai ekstrim tinggi yang menaikkan rata-rata. Untuk contoh fenomena nyatanya yaitu pendapatan masyarakat nih contoh. Sebagian besar penghasilan rendah, hanya sedikit yang tinggi. Lalu untuk yang ketiga, sebaran miring ke kiri, yaitu maknanya ekor distribusi panjang dari sisi kiri. Banyak data berada nilai tertinggi, sedikit pada nilai rendah, min, median, modus. Lalu untuk interpretasinya sendiri yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki nilai tinggi, tetapi ada beberapa nilai ekstrim rendah yang menurunkan rata-rata. Contoh fenomena nyatanya yaitu usia pensiun. Sebagian besar orang pensiun di usia lanjut, hanya sedikit yang pensiun muda. Seperti itu. Itu untuk jawaban yang terakhir ya, untuk jawaban nomor 12. Jadi mungkin cukup ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.